Kalau misalkan teman-teman yang pengen tanding di internasional, step-stepnya yang harus dilakuin apa aja sih bang? Semuanya kita sini biaya sendiri. Oh iya ya. Walaupun wadahnya tetap aja biaya sendiri. Bener juga Gua sih. aja juga tanding belum pernah dibiayai. Halo semuanya, balik lagi sama Bang Abul. Nah kali ini sebelumnya kan ada Bang Dodi nih kan. Iya. Kan Abul juga pernah bikin konten sama Bang Dodi. Iya. Di rumah. Oh iya. Zaman-zaman Ducati masih ada. Bener. Sekarang Ducati udah ganti Vespa. Ganti Vespa. Sama-sama merah. Oh iya bener. Enggak, sekarang hijau. Oh, Merah iya. yang merah udah gue jual. Oh udah ada juga. Iya. Oke. Tinggal yang hijau. Tinggal yang hijau ya. Iya. Oke nih bang. Sebenarnya gue pengen nanya juga nih. Banyak juga nih. Gue juga kepikiran bang. Kan banyak juga yang ngomong lu kan. Kalau Bang Dodi itu kalau kelihatannya sangar, serem. Sebenarnya lu kayak gitu gak sih? Nah itu kelihatannya casingnya doang. Casing aja ya. Casingnya doang. Sebenarnya gue bukan tapi banyak orang mungkin yang ngeliat gue di awal kayak sombong. Iya. Kayaknya orang ini belagu gitu. Soalnya gue bukan tipe orang yang mau negor duluan gitu. Tapi bukan berarti gue sombong ya. Iya. Gua maksudnya orang harus negor gue dulu, enggak. Karena gue pernah dulu ya, kalau pas gue pernah dulu gue negor orang, terus orangnya nggak ngejawab. Oh iya. Contoh nih, seumpama nih, gue panggil Bang Abul gitu. Tapi gue paling ngos aja gitu. Iya. Nah, gue pikir dalam hati gue, kok gitu ya? Kok orangnya begitu gitu. Nah, gara-gara beberapa orang yang sering gue tegur kayak gitu, pada akhirnya gue merasa ya udahlah, gue nggak usah mulai negur orang dulu. Kalau orang tegur ya gue jawab. Nah, makanya gue untuk memulai negor duluan tuh gue agak susah kalau gue. Tapi ini buat orang yang nggak kenal ya. Bukan orang kenal. Kalau orang kenal gue lebih bocor lagi, lebih gila lagi. Bahkan lu akan ngelihat gue nggak sesuai sama casing gue. Bahkan bisa lebih gila lagi gitu. Bahkan orang-orang yang tadi yang bilang gue sombong, ternyata di PA juga nih orangnya kan gitu. Tapi kalau orang-orang ini hanya buat orang yang belum kenal gue gitu. Jadi hanya tahu Dodi aja, misalnya lo tahu Dodi tapi belum pernah ngobrol. Belum pernah ngobrol, belum pernah kenal. Emang kejadian di gue juga gitu bang dulu. Zaman gue kuliah, gue ngecim di poster, belum kenal lu sama sekali. Tapi gue tahu ini orang badannya gila. Gitu. Yaudah ada gue tegur lo, lu jawab bener, lo ramah. Gue pokoknya kalau ditanya pasti gue jawab. Karena kenapa? Gue punya prinsip gini, kalau lo nggak mau digituin orang, lo jangan gituin orang. Gua. Jadi kalau gua nggak suka dicuekin sama orang, ya gua jangan cuekin orang. Oke, iya. Nah, gitu prinsip. Tapi kalau orang menegur gua pasti akan menegur balik dan gua akan respon balik gitu. Jadi nggak sombong teman-teman. Iya, gitu. Kelihatan casingnya doang. Casing aja. Iya. Nah, tapi bukan sombong yang akan kita bahas bang. Yang akan gua bahas. Gua penasaran nih. Ini menarik banget sebenarnya. Gua nggak tahu ya, dunia tuh sempit banget ya. Jadi gua punya om. Ternyata omnya itu teman lo, om gue teman lo. Iya. Sempit banget ya teman-teman. Iya. Nah terus lo jual mobil di tempat abang gua. Iya. Dulunya sempit banget kan. Iya. Nah jadi pas kenal sama om gua, lo tuh main motor ternyata. Main motor. Ya, gua kan? main motor trail. Iya tuh. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu kan, pasti nggak ada yang tahu nih. Nggak tahu. Iya. Dodi tuh dulu sebenarnya kalau itu duluan mana sih bang? Kenal motor apa kenal gym dulu sih? Kenalnya bareng kayaknya deh. Bareng kenal ya? Nggak lama gym dulu. Terus tapi sebenarnya gue main motor kan dari di Aceh gue udah main motor. Oke. Nah cuman kan pas di sini nggak ada teman yang main motor trail. Akhirnya ya gue nggak pernah main karena gue kalau main motor trail itu kalau sendiri memang kurang enak. Kurang enak ya? Iya. Kalau dibawa buat hari-hari mah enak. Maksudnya kalau kita mau trekking, trekking kayak gitu, kayaknya kalau nggak ada teman tuh kurang enak. Gitu. Nah pada akhirnya ya gue nggak main motor pas di awal-awal. Nah begitu gue mulai nge-gym, terus kenal beberapa teman gym yang pada main motor trail, akhirnya gue main lagi. Oke. Gitu. Nah itu gue denger juga cerita-cerita dari om gue ya. Dodi tuh gila kalau misalkan diajak nge-trail, kalau lagi dia tuh dibawa putih telur. Iya. Itu bener? Iya bener. Anjir. Iya. Gila. Gue sampai kayak gitu. Sampai gitunya? Iya. Jadi gue tanding pun kan kadang kan kita tanding kan prepare-nya kalau lama Bul. Bisa 3-4 bulan bener. gitu. Nah, kadang-kadang kan baru prepare
3 minggu 4 minggu teman gua ayo main kita main ya kan ya udah kan pasti main nggak mungkin dari pagi sampai siang doang pasti dari pagi sampai malam baru pulang nah kalau gua nggak bawa makanan ya pasti gua makan sembarangan badan gua pasti hancur kan nah akhirnya gua dari pagi bawa makanan tuh. Nah biasanya apa aja sih yang lu bawa kalau yang paling gampang gua bawa kayak gitu adalah putih telur Bu. Udah itu dong. Udah, putih telurnya itu bukan di shaker, ribet bawanya. Ribet. Bener-bener habis direbus. Tapi kulitnya nggak di itu, tetap. Enggak, yang udah direbus yang bukan yang kuning-kuning loh. Ini kita beli yang putihnya doang. Oh, beli putih doang. Nah, itu kan yang putihnya ada yang dibikin seperempat gitu kan, 4 biji ada sekilo gitu. Nah, gua bawa itu. 4 biji itu gue bawa, terus sama pisang gue bawa. Tapi nggak gue bawa standar-standar, gue potek aja buat temen makannya dia tuh. Putih telur. Jadi kalau 4 biji yang putih telurnya gue bawa sekitar 6 atau 7 pisang. Oh gitu. Buat temennya dia, dan temen gue pasti nggak bakal minta. Nggak bakal pengen juga dia. Nah gitu. Jadi begitu gue makan itu mereka cuma lihat doang. Emang bisa bang lo makan gituan tiap hari? Kalau bisa gue. Jadi mereka ngeliat tuh kalau gue makan, kalau pas mereka istirahat dia makan gorengan, gue makan putih telur. Gue gigit plastiknya, gue gigit putih telur, terus sambil gigit pisang, gigit putih telur, gigit pisang. Gue salut sih sama mental lu sih dong. Nah kayak gitu. Asli. Itu tahun berapa sih bang? Itu terakhir gue main motor trail 2015an kayaknya. 2015 ya? Iya, 2015an. Gila. Main trail, soalnya kan begitu sering teman-teman gue pada jatuh, akhirnya istri gue juga pada ini ngomel, terus teman-teman gue juga, lu binaraga tapi main gituan lu bahaya lu, ntar kaki lu patah apa segala macam kan kalau kita main kan lompat-lompat betul, main trail kan, jumping motor, nah terus kadang kita main di lapangan motor crossnya, kadang kita naik ke Bogor, Hambalang, buka-buka jalur, kayak gitu kan, itu kan pasti nggak jauh dari jatuh. Nah kalau jatuh cuman lecet-lecet sih sering gua, cuman alhamdulillah jangan sampai patah-patah. Nah kalau jatuh kebalik gitu sering. Sering tuh ya? Iya seringnya namanya kita main kayak gitu kan paling. Bawanya bukan bener-bener cuma bawa santai, memang kita ngebut dan kita jumping pasti resiko jatuhnya lebih besar gitu. Nah gitu, akhirnya ya udah gue pikir iya juga sih kalau kaki gue ini atau tangan gue patah atau apa, gue jadi nggak bisa fokus nge-gym nih, kan gitu kan? Iya. Gue pikir ya udahlah gue ngalah dah. Tapi salut gue sama dedikasi lu di bidang binaraga ya, itu luar biasa sih bang. Ternyata sampai segitunya ya. Ini banyak yang orang nggak tahu soalnya. Iya, makanya orang kan ngelihatnya dari luarnya doang. Benar. Karena kebanyakan ya orang taunya Dodi mantan bandar, bukan bandar ya? Bandar ya? Bandar kan dulu. Waktu kan gue pernah ngobrol dulu jadi mantan bandar. Waktu kayak rata-rata narkoba gitu. Ya. Tapi ternyata dedikasi lu selain buka PlayStation, banyak kan ternyata juga sampai pengorbanan lu di bidang itu ya. Maksudnya sampai lu harus bawa putih telur, pisang, dimanapun lu berada, karena waktu itu saat itu lu lagi pengen event gitu ya. Iya. Nah itu gue lakuin tiap hari. Gila. Setiap mau event. Kacau. Nah akhirnya lu pindah ke MTB ya? Iya. MTB ya. Jadi setelah motocross. Jadi setelah motocross gue masih main motor Vespa lah, terus gue main Ducati kan, touring keluar kota. Nah itu masih main, kalau itu masih main. Yang gue berhenti itu trailnya aja, trailnya gue berhenti. Nah habis itu gue sepedahan sih udah duluan sepedahan daripada motor kalau di Jakarta. Kenapa? Karena memang sepedahan sama juga, gue duluan ketemu komunitas sepedanya daripada motor trailnya. Gitu. Itu udah MTB tuh? MTB. Udah MTB ya, udah MTB itu main trail sama MTB. Sebenarnya trail sama MTB itu sama Bu, cuman beda sepeda sama sepeda motor gitu doang. Yang satu digas, satu goes aja. Iya gitu. Jalurnya sama, dijamping-jampingin juga. Oke. Gitu. Tapi yang gue lihat ya bang ya, lu tuh kayak sama sepeda tuh kayak gue nggak bisa nih kalau misalkan seminggu tuh nggak sepedaan. Ya memang udah kayak gitu. Jadi sama kayak gue udah nge-gym. Sepedahan buat gue nih pribadi sama kayak gue nge-gym. Jadi kalau dalam 1 minggu nggak main sepeda, sama kayak gue mungkin ibarat kasarnya dalam sehari gue nggak nge-gym.
Jadi gue ngerasain nge-gym sama sepedahan tuh kayak ini perumpamaan aja kayak sehari lu nggak makan sama sekali. Gue udah sampai kayak gitu di titik itu. Gitu. Apa sih bang yang bikin lu tuh bisa sampai setitik itu di sepeda ya khususnya? Awalnya sih sebenarnya gue hobi. Terus lama-lama hobi karena hobinya mungkin memang gue kayak apa ya, kayak ketemu kenikmatan setiap gue main sepeda atau nge-gym bu. Oh gitu. Ya, jadi gue kalau setiap gue nge-gym tuh orang mungkin mikirnya ngapain sih nge-gym capek-capek ngangkat ratusan kilo gitu kan. Terus nggak ada capek-capek gitu mau ngapain sih? Tadi enggak gitu kan. Tapi gue happy. Setiap gue ngangkat beban di gym, gue happy aja buat. Mau gue lagi lemes kayak apa kayak. Lo boleh lihat nggak pernah libur gue nge-gym. Iya pasti, gue ngeliat terus. Nah, dan itu sehari 2 kali gue nge-gymnya, pagi sama sore. Nah, sepeda pun kalau gue nggak ngapa-ngapain, gue bisa Sabtu Minggu tiap hari sepeda kerjaan gue. Every weekend gue ngeliat story lu tuh. Jadi Senin sampai Jumat gue nge-gym. Nah, Sabtu Minggu sepeda sebelum gue ngajar. Nah, jadi Senin sampai Jumat gue nge-gym sehari 2 kali, Sabtu Minggu sepedahan. Nah, itu hampir tiap hari tuh. Nah, karena sekarang udah mulai aktivitas lagi, jadi gue nge-gym. Seminggunya gue izin. Izin untuk gue bisa main sepeda. Iya, maksud gue gila, lu sampai harus bela-belain gitu. Izin gue harus sepeda nih. Iya. Kalau nggak gue bela-belain, gue nggak bakal bisa nge-gym. Nggak bisa sepedahan. Emang kalau sepeda biasanya kemana aja bang? Macem-macem. Gue kadang ke Bandung. Kalau Bandung? Iya. Kadang gue ke Sentul. Bogor, ya di Sentul. Kadang gue ke Pik. Dari rumah gue ke Pik, Bol. Kalau orang-orang nggak seneng banget sama sepedahan mah nggak bakal mau. Asli itu mikirnya jauh banget. Iya, gua goes dari subuh jam 6 gua goes. Bisa nyampe Pik itu sekitar jam 9-an. Terus pulangnya lu bayang kan panas. Iya. Apa segala. Kalau berangkatnya sih oke lah. Iya. Kebayang kan lu panas-panasan. Tapi gua happy. Panas, aus, gua happy aja. Apa sih bang nikmatnya bang? Nggak tahu, gua kayak ketemu apa ya? Bisa dijelasin ya? Nggak bisa dijelasin, kayak gitu tuh memang nggak bisa dijelasin. Dijelasin ya? Sama, gimana ya gue bilang nggak bisa dijelasin, karena memang kalau udah pengen sepeda, udah goes tuh, udah auranya beda aja buat gue pribadi ya, udah kayaknya gue seneng aja, gue happy aja. Dan sepeda lo yang gue lihat tuh selalu MTB. Enggak, gue pakai MTB. Sama sepeda lipat ya deh? Sepeda lipat. Sepeda road bike ada. Oh, lo ada di road bike? Tapi dari gue beli, baru sekali kena aspal. Oh gila. Terus biasanya kalau lu misalnya ke Pik itu seringnya naik apaan? Kadang MTB, kadang sepeda lipat. Nah iya maksud gua, lu kenapa selalu, kan ada road bike tuh yang lebih cepat gitu ya? Iya. Tapi kenapa lu selalu pilihnya tuh kayak MTB kalau nggak sepeda lipat? Jadi gue jelasin kenapa gue pakai yang lipat. Kebetulan sepeda yang lain semuanya 2. Dua MTB maksudnya 2. Oh iya. Sepeda lipat 4 di rumah gua. Nah, terus MTB 2, ya kan? Road bike 1. Nah, gua kan biasa main sama bini gua. Iya. Nah, kalau gua pakai road bike, bini gua ketinggalan. Kan? Nah, bini gua ketinggalan. Nah, pada akhirnya tuh road bike nggak pernah gua pakai. Kenapa? Karena kalau gue pakai road bike dia pasti nggak bakal bisa ngikutin gue. Iya benar. Sekarang gue pakai yang itu aja, gue tiap hari masih nunggu gitu. Dia kuat, tapi tetap beda sama laki-laki gitu. Dia tetap kuat gitu. Nah apalagi gue harus pakai road bike. Kalau gue pakai road bike, gue bisa bolak-balik 2 kali pergi kali gitu. Makanya kenapa road bike akhirnya gue nggak pakai. Nah paling gue pakai kalau bini gue lagi nggak mau main, lagi nggak mau main baru pakai. Tapi dari pertama beli ada kali udah mau setahun, baru sekali gue pakai tuh road bike. Iya, yang fotonya gitu kan dia. Iya, yang gue foto di Monas sekali. Udah itu doang tuh. Udah belum gue pakai lagi. Nah itu gue malah ini sekarang lagi pengen beli satu lagi road bike buat bini gue. Cuman ya gue masih pikir-pikir dulu, soalnya sebenarnya apa ya, sebenarnya ya kepake, cuman banyak sepeda gitu tetap yang pakai gua sama bini gua doang juga. Iya, lu sama bini lu tuh udah kayak
pecinta buat sepeda dah. Iya, karena bini gue yang tadinya nggak suka, gue mulai kenalin dia sama sepeda. Dan akhirnya suka tuh. Awalnya kuat nggak ya? Ya nggak kuat karena ya tungguin. Ya udah, gue ajarin dia dulu taman mini. Taman mini yang tadinya cuma bisa 2 putaran, besok main lagi 4 putaran targetnya. 4 putaran. Mulai lagi harus bisa 10 putaran, 10 putaran. Begitu udah 10 putaran dia baru gue bawa keluar. Oh, oke. Jadi gue ngajarin staminanya dia di taman mini dulu. Taman mini itu kan gede tuh. Nah, minimal awal-awal 4 putaran. Nge-gym ngaruh nggak sih bang? Buat stamina gue? Ngaruh ya? Ngaruh dong. Kuat lo nge-gym sama itu makanya gue nge-gym bol. Nggak kayak orang ya. Nafas gue panjang. Satu, gue nggak ngerokok. Iya, lu nggak ngerokok, kan? betul. 2, itu gue endurance-nya tuh sepedahan itu. Berarti kalau misalkan gue suruh milih, lu nggak akan bisa milih? Enggak. Sepeda semua? Enggak. Sama gym? Iya. Karena kayak sama-sama mendukung gitu ya? Iya. Karena si sepedanya mendukung buat gue lebih kuat di gym. Iya, tahanan ya. Si gym juga kuat mendukung gue kuat untuk gue sepeda. Kan dia pakai otot kaki, otot tangan lu megangnya kuat apa segala macam. Nah tapi ngelatih otot jantung gue juga. Nah abis gue sepedahan, si sepeda juga mendukung untuk gue di gym. Buat apa? Buat gue lebih kuat napas gue. Napas gue lebih panjang. Terus kalau gua ngangkat gak apa ngos-ngosan. Jadi dua-dua itu saling mendukung. Makanya kalau disuruh pilih gua nggak bisa pilih. Dua-duanya udah gua banget kasarnya gitu. Iya. Sulit ya. Iya, yang bisa misahin gua antara dua itu kok ya Allah doang. Aduh, meninggal itu. Iya. Kalau gua udah mati udah. Iya. Gua makanya sampai sekarang nih gua pengen nih kalau Allah memang izinin gua umurnya masih panjang gitu. Gua pengen nggak bakal berhenti tuh olahraga gym sama sepeda walaupun mungkin umur gua 70-80 kalau seumpama diizinin sama Allah gitu umur gua sampai segitu ya gua itu. Jadi kalau misalkan disuruh pilih misalkan olahraga apa yang paling lu senengin? Dua itu aja udah. Oke. Tapi bukan olahraga lain gua nggak suka. Iya. Gua memang dari kecil suka olahraga. Iya. Cuman sekarang yang gua suka yang enjoy itu dua. Karena emang selalu konsisten yang gue lihat dari story lu Instagram lu gitu ya. Ya lu lihat gue tanding nggak tanding tetap jaga makan. Iya makanya. Tanding nggak tanding tetap jaga makan. Tanding nggak tanding tetap sehari 2 kali latihan. Ya kalau mungkin orang kan mau pas mau tanding doang dia. Baru mulai latihannya bisa 2 kali, kadang bahkan bisa 3 kali. Kalau ngejar mau pertandingan. Iya betul. Nah kalau gue everyday. Iya makanya. Mau tanding nggak tanding pun sama gym. Konsistennya selalu sih gue mental atlet lu gila sih. Nah kalau misalkan pengen ini bang ya, kan kalau di Indonesia ya, kan nggak ada tuh kayak kelas yang paling kecil tuh paling kayak kelas pro muscle ya, yang di luar ya tandingnya. Iya sebenarnya bukan pro muscle sebutannya dia kayak main fisik gitu, kan? Main fisik ya. Cuman kalau di Indonesia bener ototnya kurang lebih kan kayak pro muscle. Kayak pro muscle. Iya. Sebenarnya stepnya yang pengen misalkan kayak Bang Nurdin udah di internasional. Kalau misalkan teman-teman yang pengen tanding di internasional, step-stepnya yang harus dilakuin apa aja sih bang? Nah, saran gua pertama yang harus dilakuin itu, lo pilih dulu federasi mana yang lo mau mainin. Oke, tujuannya dulu ya. Oke, federasi. Federasi itu kan ada banyak. Iya. Nah, lo pilih federasinya dulu. Kalau kayak Bang Nurdin kan ABA. Iya. Kan di sini di Indonesia ya, di Indonesia yang ada ya, gue sebutin ya, Musclemania ada ya, oke. Naba, iya FBB ya, terus WBPF. Oh iya, WBPF itu Pabersi, PBFI ya. Itu wadahnya WBPF internasional yang mereka. Jadi kalau FBB itu dia independen loh, biaya sendiri. Semuanya kita sini biaya sendiri. Oh iya. Walaupun wadahnya tetap aja biaya sendiri. Gua aja juga tanding belum pernah dibiayai. Iya. Tuh pemerintah tolong ya. Oke. Belum pernah dibiayai. Nah, lo pilih dulu federasi yang mana lo mau mainin. Ya. Nah, terus lo temuin. Lo gabung sama presiden siapa yang megang sana PBFI ya. Lo temuin orang PBFI.
gimana cara main internasional untuk ikutin federasi PBFI. Oh berarti gunanya federasi cuma buat itu doang dong? Iya, lu nggak bisa, lu datang ke sana nih, Bul. Ujuk-ujuk nih. Lu mau main PBFI, mau WBPF kan, internasionalnya. Lu datang, lu tahu nih ada brosur di-share sama PBFI seumpamanya. Di Thailand, tanggal sekian. Terus ada event ini, kelas ini. Lu datang nih ke sono, tiba-tiba lu mau daftar bawa Indonesia, nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Oh makanya itu mana surat dari federasi. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi lu makanya kenapa gunanya gue bilang tadi, lu datang ke federasinya, lu bilang lu mau main event yang ini, bisa nggak dibantu? Dan itu belum tentu bisa. Sulit ya? Kenapa Bang? Tergantung federasinya. Oh gitu. Makanya kan gue bilang dulu, gue main di WBPF, bayar sendiri aja susah. Bayar sendiri aja susah untuk daftarin. Lu main aja udah takut-takutin duluan. Oh iya. Lu main sana benar ya. Pakai doping nggak? Kalau pakai doping ntar bayar lo. Kalau ke tes bayar lo. Kalau kena misalnya. Kalau kena di sana bayar lo. Bayar berapa? 500 seandainya $500 gitu seandainya. Mahal tuh. Nah, lu siap nggak bayar? Wah iya. Ditakut-takutin duluan. Padahal sampai sono ditesnya cuma 3 besar doang, dan itu juga nggak selalu dites sama mereka. Makanya gue bilang pengalaman itu yang ngajarin kita semua. Iya. Makanya saran gue buat teman-teman nih, buat teman-teman pilih federasi yang kita mau mainin, minta tolong sama mereka gimana caranya untuk kita bisa main di event itu. Nanti yang mudah-mudahan mereka bisa bantu. Kalau mereka bisa bantu, ya udah ikutin prosedur yang ada. Oh oke. Gitu. Terus setelahnya ya udah siapin badan dengan kategori yang lo mau ikutin. Oh iya. Gitu. Jangan badan lo seandainya contoh nih, badan lo kayak bidang udah besar banget, tapi lo mau main fisik. Nah, main fisiknya lo lihat dulu kategorinya yang mana, main fisik mana. IFBB penilaiannya beda. Naba penilaiannya beda. Muscle Mania penilaiannya beda. Jadi setiap federasi punya penilaiannya sendiri-sendiri gitu. Tapi jangan nanti kalau kalah di sini terus pulang, beginilah, begitulah. Karena setiap kita ikutin federasi itu punya semua federasi punya kebijakan masing-masing. Jadi kalau kita udah pilih mau ikutin federasi yang kita mau ikutin, siap menang, siap kalah. Kalau kalah jangan menjelekan federasi yang lain. Oke. Tapi tentunya kalau misalkan bekal awalnya adalah ikut aja dulu tanding-tanding di lokal Bang, di Indonesia. Beda. Untuk mental? Kalau untuk mental ya memang harus pasti kalau mau tanding keluar minimal di sini udah sering tanding. Sering juara ya. Kalau nggak pernah tanding tiba-tiba tanding ke sono mah saran gua sih jangan. Kenapa gua bilang jangan? Karena lu nggak tahu lawan di Indonesia aja lu nggak pernah nggak pernah bisa ngelawan mereka. Ya minimal lu tanding di sini walaupun nggak juara, minimal lu tanding di Indonesia dulu lah biar punya motivasi tandingnya tuh biar kebentuk. Tiba-tiba lu keluar lu ngeliat orang-orang bule kan pasti lu ciut juga gitu. Walau lu aja sampai ke blacklist di Indo. Oke. Nah itu dia teman-teman caranya ya, cara untuk tanding dua. Oke Bang Rudi, thank you so much atas waktu. Sama-sama Bang Abu, sama-sama. Sampai ketemu lagi di siap ngobrol-ngobrol berikutnya. Oke.